Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimatullah. Sebuah kabar gembira bagi umat Islam di seluruh dunia, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2020 pada hari Jumat. Pengadilan Tinggi Turki menganulir dekret tahun 1934 yang mengubah status Hagia Sophia dari museum berubah menjadi masjid kembali. Keputusan Pengadilan Tinggi Turki ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi menjadikan situs Hagia Sophia di Istanbul kembali menjadi masjid dan menyatakan terbuka untuk ibadah umat Islam. Dalam konferensi persnya, Presiden Turki mengatakan bahwa seperti halnya masjid lainnya, Hagia Sophia akan terbuka untuk umum, termasuk warga negara Turki dan wisatawan. Kami berencana membuka kembali Hagia Sophia pada tanggal 24 Juli mendatang. Hagia Sophia ini berada di bawah yurisdiksi Turki. Setiap keberatan terhadap keputusan pengadilan ini maka menjadikan pelanggaran terhadap kedaulatan kami. Kontroversi putusan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini menuai berbagai kecaman di dunia internasional. Perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ini menuai polemik di dunia internasional. Salah satunya adalah orang-orang dari Kristen Ortodoks. Salah satu presiden, yaitu Presiden Yunani yang bernama Kyriakos Mitsotakis, mengutuk keputusan ini sebagai sebuah penghinaan terhadap karakter ekumenis dari Hagia Sophia. Karena Hagia Sophia ini pada awalnya adalah sebuah gereja, kemudian beralih menjadi sebuah masjid, kemudian beralih menjadi museum, dan saat ini berubah menjadi masjid kembali. Lalu, bagaimanakah sejarah bangunan yang penuh makna ini, sehingga membuat umat Islam di seluruh dunia merasa bangga dan gembira akan kembalinya Hagia Sophia sebagai tempat beribadah umat Islam? Sejarah Hagia Sophia ini telah melewati lebih dari 15 abad rezim kekuasaan yang ada di Konstantinopel atau Istanbul saat ini. Yang pertama adalah pada masa era Kekaisaran Bizantium. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan ini pertama kali didirikan di atas pondasi atau tempat kuil pagan pada tahun 325 Masehi. Hagia Sophia sendiri dalam bahasa Turki disebut sebagai Hagia Sophia. Dalam bahasa Latin disebut sebagai Sancta Sophia, yang artinya adalah gereja kebijaksanaan suci dan gereja kebijaksanaan ilahi. Hagia Sophia dibangun atas perintah Kaisar Konstantinus I, kemudian oleh putranya Konstantinus II, Hagia Sophia diubah menjadi gereja ortodoks. Hagia Sophia sendiri pernah mengalami kebakaran yang sangat hebat, yaitu pada tahun 404 Masehi, yaitu akibat dari konflik politik di Konstantinopel. Bangunan Hagia Sophia merupakan bangunan yang sangat megah pada zamannya. Kubahnya yang menaungi Hagia Sophia merupakan kubah bangunan yang terbesar sebelum dibangunnya gereja Pantheon di Roma. Kekaisaran Bizantium ini berakhir setelah ditaklukkan oleh Sultan Mehmed atau Mehmed II. Oleh Sultan Mehmed II, bangunan Hagia Sophia ini diubah menjadi masjid.
Namun corak-corak yang bernuansa Nasrani, bernuansa Kristen seperti lukisan Bunda Maria, lukisan Bayi Yesus dan ornamen lainnya tidak dihilangkan, hanya ditutupi saja. Hal ini karena Sultan Mehmed II berpendapat bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam dan umat Nasrani adalah sama. Makanya tidak ada perubahan, makanya lukisan-lukisan tersebut tidak dihilangkan sama sekali. Pada masa Kekaisaran Ottoman ini, bangunan dari struktur Hagia Sophia ini mendapatkan sentuhan yang Islami, seperti halnya ada pembangunan mihrab, pembangunan 4 menara yang digunakan untuk adzan, pembangunan madrasah, sampai pembangunan dapur umum yang digunakan untuk melengkapi fasilitas di Hagia Sophia ini. Hagia Sophia pada masa Kekaisaran Ottoman berubah menjadi masjid ini berlangsung sekitar 482 tahun sebelum berganti pada masa era pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Pada masa era pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, bangunan Hagia Sophia ini diubah menjadi museum. Mustafa Kemal Atatürk adalah pendiri dan presiden pertama Turki yang mengubah Turki menjadi sebuah negara republik. Nah, pada masa inilah Hagia Sophia diubah menjadi museum. Plester yang menutupi lukisan Bunda Maria dan Yesus dan ornamen Kristen lainnya semuanya dibuka kembali. Setelah dibuka kembali, maka memperlihatkan bahwa kaligrafi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad ternyata bersanding dengan lukisan Bunda Maria dan lukisan Bayi Yesus. Selama menjadi museum, semuanya terlihat berdampingan, tidak ada perubahan dilakukan sama sekali. Kemudian bangunan Hagia Sophia ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1985. Bangunan Hagia Sophia ini menjadi sebuah museum berlangsung kurang lebih selama 85 tahun sebelum akhirnya pada tanggal 10 Juli 2020 bangunan Hagia Sophia ini berubah menjadi masjid kembali atas keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan saat ini seluruh umat Islam dan wisatawan yang berkunjung di Hagia Sophia bisa melaksanakan ibadah di Hagia Sophia kembali. Lantas, apakah makna yang terkandung dalam sejarah panjang Hagia Sophia ini kurang lebih 15 abad berlangsung? Nah, yang pertama tentu adalah tingginya toleransi umat Islam terhadap junjungan dari umat Nasrani, seperti halnya lukisan-lukisan Bunda Maria, lukisan Bayi Yesus, dan corak-corak yang berbau Nasrani tidak dihilangkan, malah tetap dilestarikan sampai saat ini. Inilah toleransi yang tinggi sekali. Semoga kita saat ini bisa meniru sikap toleransi pada masa Hagia Sophia itu. Yang dimaksud toleransi itu seperti apa? Toleransi adalah konsep menggambarkan sikap saling menghormati, saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, secara budaya, politik, maupun secara agama. Oleh karena itu, toleransi ini merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian yang diajarkan oleh agama-agama, terutama agama Islam. Demikian cerita di balik sejarah panjang Hagia Sophia ini. Semoga kita semua bisa mengambil makna
dari sejarah Hagia Sophia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.